Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan Rizkyardian. Saya akan menjelaskan topik pertemuan 9 yaitu uji multikolonialitas dan uji heteroskedastisitas. Uji multikolonialitas adalah, menurut Ghazali 2011, uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukannya adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik harusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonialitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai toleransi dan lawan dari variansi inflation factor atau VIP. Di sini yaitu kita melihatnya pada tabel kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut. Lihat pada kolom clearance statistik pada tabel koefisien. Toleransi value jika besar lebih kurang dari 0,1 atau VIP-nya lebih besar 10 maka terjadi multikolonialitas. Jika toleransi value-nya lebih besar 0,1 dan VV-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Langsung saja kita uji multikolnya. Di sini langsung kita klik analyze. Nah, bisa analyze, kita klik regression. Nah, kita klik linear. Nah, di sini kita masukin kita masukin ini prestasi praktikum. Nah, di sini kemampuan belajar dan motivasi berprestasi. Lalu untuk statistiknya nanti kita bisa klik yang ini dengan yang ini. Lalu kita klik continue. Nah, untuk bagian lainnya itu nggak perlu, biarin aja. Langsung kita klik OK. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita kan hanya untuk melihat tabel koefisiennya aja. Nah, ini di sini untuk tabel koefisiennya itu ada toleransi sama VV. Di sini ada toleransi sama statistik. Nah, di sini untuk di sini ada konstan, ada kemarin belajar dan motivasi persen. Untuk variabel X1 itu kemarin belajar, nilai toleransinya itu 0,789. Nah, dan yang mana itu lebih besar daripada 0,1 di sini. Nah, untuk yang VIF-nya ini itu sebesar 1,268. Nah, yang mana toleransi value-nya itu lebih kecil daripada 10, maka untuk variabel kemandirian belajar ini tidak terjadi multikol. Nah, untuk yang motivasi berprestasi, nah ternyata nilainya sama, jadi yaitu tidak terjadi multikolonialitas. Nah, lanjut uji yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali 2018, uji heteroskedastisitas yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Metode regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Nah, di sini ada metode untuk pengujian heteroskeditas, yaitu pertama yaitu dengan grafik plot. Metode regresi ini berhitung regresi terbebas dari masalah kondisitas. Untuk menguji asumsi heteroskeditas dapat menggunakan grafik scatter plot. Nah, adapun untuk metode yaitu tidak harus teruskan adalah melihat grafik terdapat dasar misalnya, yaitu jika ada pola tertentu seperti titik yang ada membentuk pola tertentu teratur gelombang melebar kemudian menyempit, maka mengandalkan telah terjadi heterokaliditas. Jika ada pola dengan jelas di titik menyebar di bawah angka pada 0 pada sumbu Y, itu makanya tidak terjadi kaliditas. Uji heterosis dengan uji Gleiser, yaitu merelasi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikasi secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadinya heterodekastisasi. Hasil tampilan output SOS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT, ABS UT. Hal ini menjadi probabilitas signifikan di tingkat kepercayaan 5%. Yang terjadi di kesimpulan model regresi tidak mengandung adanya heteroskeditas. Selanjutnya yaitu uji heteroskedasitas dengan uji Park. Menurut Ghazali, uji Park merupakan metode bahwa varian CS kuadrat merupakan fungsi dari variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam metode empirisi dan epidemiologi dapat heteroskeditas, dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Nah, langsung saja ujinya, yaitu kita klik analyze, kita klik regression, nah kita klik linear. Nah, untuk yang ini kita masukin di sini. Nah, bentar. Oh, jadi kita masukin plotnya ini. Untuk yang ini kita masukin yang spirit terus ID. Nah, yang X-nya spread. Nah, untuk ininya nggak usah di checklist karena uji hetero aja. Di continue, kita langsung klik OK. Nah, di sini udah kelihatan. Nah, di sini udah ada data starter plotnya, dependent variable atau prestasi praktikum. Bentuknya itu grafik seperti ini. Di sini kita lihat adanya di data di sini. Gimana nih? Sedikit ke atas. Nah, adapun caranya mendeteksinya yaitu kalau misalkan titik-titiknya itu menyebar. Nah, kalau titik-titiknya itu menyebar di atas di bawah bola angka 0 pada sumbu Y. Nah, sumbu Y itu adanya di sini nih. Dari sini ke atas. Nah, kalau dari sumbu X itu dari sini ke samping. Nah, di sini itu dia sudah menyebar dari sumbu tersebut. Nah, berarti dapat dikatakan bahwa data ini tidak terjadi hetero. Selanjutnya kita akan menguji Glatzer, yaitu yang pertama kita klik transform. Nah, kita klik komputer variabelnya dulu. Nah, seperti ini. Untuk ini kita menggunakan yang mana nih, sebentar, maaf diralat tadi saya belum bikin ininya. Hasilnya langsung kita tulis ABS.
lagi hafal. Nah, yang kita tulis, kita cari ABS. Kita masukin aja rumusnya ke atas. Datanya kita hapus. Nah, lalu kita masukin yang instant error dual. Nah, begini. Kita tadi masukin yang ini ya. Langsung dipakai aja. Ya, benar ya. Nah, di sini dan otomatis execute. Langsung aja kita klik analyze, regression, kita klik linear. Nah, yang total M-nya kita ulangin. Nah, di sini pakai ABS. Nah, begitu. Untuk bagian ininya, statistiknya ini udah benar. Udah. Ini jadi checklist. Nah, kita langsung klik OK. Nah, di sini udah ada. Nah, jadi kita lihat sini udah ada residual chartnya. Nah, ini dia. Starter plot, dependent, variables, ABS, res1. Nah, sebelum grafiknya tadi di sini kita lihat dengan uji Glatzer, yaitu nah di sini kita lihat di sininya realitas statistik toleransi F. Nah, nilai signifikannya itu tingkat kepercayaan atau datanya itu sebesar 5%, yaitu 0,05. Di sini kita bisa melihat nilai signifikannya ini, yaitu untuk kemandirian belajar itu di atas 0,05. Untuk metode kemandirian belajar itu yaitu dia tidak terjadi hetero. Nah, untuk variabel motivasi berprestasi yaitu di sini di atas 0,5, maka variabel yang ininya tidak terjadi hetero. Nah, yang tadi untuk grafiknya tidak dipakai ya, salah. Nah, yang sekarang yaitu kita akan menguji data PAK. Nah, yaitu kita ubah dulu ininya, yaitu menjadi data-data scale ya, jadi nomor. Jadi nah, di sini udah numerik semua. Nah, ABS-nya ini nggak usah, kita ganti nominal aja ya. Nah, lalu kita tadi kita klik analyze. Nah, lalu kita langsung klik sini masuk. Jadi kita ganti ininya yang res kedua, res kedua. Nah, kita gini, kita klik Alt juga. Kita hapus lagi, klik Alt. Nah, di situ di sini untuk kita cari yang di sini. Ya, tetap kita makanya yang ADS di atas ya. Oh ya, tetap kita makanya yang ABS. Nah, jadi datanya seperti ini ya. Kita tulis res2, kita tulis ABS, kita ini AL, kita tulis sini ABS, udah masuk, kita res1. Nah, kita kasih bintang,
kita kasih rest underscore satu lagi, lalu kita kalau udah klik OK. Oke, nah secara langsung itu ya langsung execute. Nah di sini kita masukin tulis ln res 2. Nah di sini kita function collection-nya yang alt, fully collection-nya yang ln. Kita pakai understanding-nya yang rs-nya yang kedua. Nah kalau udah kita klik OK. Nah untuk memastikan udah ke execute, sini ada tulisan ln res 2 udah di execute. Nah selanjutnya kita melakukan logic part, yaitu kita melakukan analyze. Kita pilih yang regression, kita pilih yang linear. Nah di sini kita ganti menjadi yang ln ini. Untuk statistiknya itu kita bisa lihat. Nah di sini ini kita jangan checklist. Kita klik continue. Nah untuk save-nya, nah ini jangan checklist harusnya. Klik continue. Nah udah. Jadi untuk data convergence linearnya itu untuk datanya itu kementerian belajar di atas 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heterogeneisitas. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.